Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Sinau Bareng. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal SKB campuran ya. Kita mulai langsung saja ke soal yang pertama. PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan untuk perempuan dengan masa sebelum hamil paling sedikit dilakukan. Yang pertama, A. Pemeriksaan fisik dan pelayanan antenatal. B. Imunisasi dan konsultasi kesehatan. C. Imunisasi dan pelayanan antenatal. D. Konsultasi kesehatan dan pelayanan nifas. E. Pelayanan pola asuh anak dan pemeriksaan fisik. Silakan teman-teman untuk coba menjawab. Oke, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Jadi kita fokus pada pertanyaan. Jadi ini walaupun kita tidak tahu isi dari PP nomor 61 tahun 2014, tetapi kalau ditanya pelayanan reproduksi untuk seseorang perempuan yang belum memasuki fase hamil, itu kata kuncinya. Belum memasuki fase hamil, berarti yang A, antenatal itu kan dia ibu hamil ya. Belum ante itu sebelum natal itu persalinan. Berarti ini adalah seorang ibu yang sudah hamil, berarti yang A itu salah. Yang B juga salah, ada antenatalnya. Yang D juga salah karena nifas ya, pos lahir. Kemudian yang E juga ini malah pola asuh anak ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Secara lengkap, isi dari PP nomor 61 tahun 2014 bahwa pelayanan reproduksi untuk seorang wanita sebelum masa hamil itu ada 3. Yang pertama itulah imunisasi, kemudian pemeriksaan fisik dan konsultasi kesehatan. 3 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Amfetamin merupakan salah satu jenis psikotropika golongan keberapa? A1, B2, C3, D4, E5. Oke, jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya, golongan yang ketiga. Jadi untuk golongan psikotropika itu ada 4 jenis golongan teman-teman ya. Untuk secara umum yang sering muncul atau yang sering diketahui, paling diketahui oleh masyarakat umum dan kita sebagai tenaga kesehatan, untuk golongan yang pertama itulah contohnya adalah ekstasi. Yang kedua itulah sabu-sabu amfetamin. Jadi yang pertama ekstasi, yang kedua sabu-sabu amfetamin, yang ketiga amorbabital dan megadon, dan yang keempat adalah pil koplo ya, obat tidur dan juga obat penenang. Untuk amfetamin masuk ke yang golongan ketiga. Lanjut, soal yang ketiga, aktivitas posyandu berdasarkan Devkes 2006 ya, saya kurang paham ini maksudnya apa ya. Devkes 2006, oke. Dilakukan dengan 5 meja ya. Meja yang ketiga merupakan tempat A. Penimbangan, B. Pendaftaran, C. Pengisian KMS, D. Pemberian layanan imunisasi dan KB, E. Penyuluhan perorangan dan KMS. Oke, jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kita ingat bahwa meja posyandu ini ada 5 ya. Meja yang pertama otomatis pendaftaran. Yang kedua itu adalah setelah daftar pasti penimbangan. Kemudian yang ketiga itu adalah pengisian kartu KMS berdasarkan pencatatan hasil pertimbangan dan segala macam ya. Kemudian yang keempat itu adalah konseling kalau nggak salah. Yang keempat tuh ya penyuluhan ibu balita. Yang kelima adalah imunisasi. Jadi perlu diingat sekali lagi ada 5. Yang pertama pendaftaran, yang kedua penimbangan, yang ketiga pengisian kartu KMS, yang keempat itu adalah penyuluhan atau konseling, kemudian yang kelima adalah imunisasi. Oke, soal nomor 4. 5 imunisasi dasar yang wajib diberikan sejak bayi lahir adalah A. BCG, polio, hepatitis A, DPT campak, B. BCG, polio, hepatitis A, DPT influenza, C. BCG, polio, hepatitis A, hepatitis B, dan campak. D. BCG, polio, hepatitis B, DPT, dan campak. E. BCG, polio, tifoid, DPT, dan campak. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman, yaitu BCG, polio, hepatitis B, DPT, dan campak. Untuk jawaban yang A itu salahnya di hepatitis A ya, karena yang wajibnya adalah di hepatitis B. Bayi baru lahir biasanya kita kasih hep B ya. Kemudian yang B itu influenza ya, itu tidak termasuk dalam imunisasi wajib pada saat bayi baru lahir.
Yang C itu adalah hepatitis A tidak termasuk. Yang E itu adalah tipoid ya, tidak termasuk. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Atas perintah siapakah catatan pasien rekam medis ini dapat dibuka? Jadi catatan pasien atau rekam medis dapat dibuka itu atas perintah siapa? A. Pemerintah, B. Undang-undang, C. Dokter, D. Perawat, atau E. Humas rumah sakit. Oke, jawabannya adalah, sorry, ini salah ya teman-teman ya. Ini tuh harusnya jawabannya adalah yang B. Undang-undang. Oke. Ya. Jadi oleh siapa saja atau atas dasar apa saja rekam medis ini dapat dibuka? Yang pertama lah untuk kepentingan kesehatan pasien ya. Kemudian yang kedua dalam kasus penegakan hukum. Yang ketiga permintaan institusi berdasarkan perundang-undangan. Dan yang keempat kepentingan penelitian atau pendidikan. Oke. Soal yang terakhir. Jenis penyakit berikut ini yang disebabkan oleh virus adalah A. Difteri dan kusta, B. Ascaris dan enterobiasis, C. SARS dan leptospirosis, D. Varicella dan chikungunya, atau E. TBC dan gondongan. Oke, jawabannya adalah ya varicella dan chikungunya. Untuk difteri ini adalah bakteri ya teman-teman, kusta juga bakteri. Ascaris ini adalah jenis cacing ya. Enterobiasis juga sama. Kemudian enterobiasis itu lebih ke amuba ya. Ascaris ini cacing ya. Enterobiasis saya lupa antara amuba atau cacing ya. SARS ini adalah virus, leptospirosis itu adalah bakteri, varicella adalah virus, chikungunya adalah virus, TBC adalah bakteri, tuberkulosis dan gondongan juga adalah bakteri. Jawabannya lah yang D ya teman-teman ya. Oke, ini yang virus ada HIV, SARS, chikungunya, gondongan, varicella. Gondongan masuknya ke virus ya teman-teman. Varicella, kemudian flu burung, MERS, H5N1, H1N1 ya, ada flu babi, ada flu burung ya. Polio, hepatitis, COVID-19 itulah virus. Penyakit semua adalah bakteri, TBC, TBC, difteri, kusta, tipoid, sama leptospirosis. Oke teman-teman, itu saja 6 soal singkat. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.